Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian terkait dengan hasil pertemuan kita dengan Pak Rektor, kita berjalan dengan kondusif dan memang banyak hal yang itu di luar apa yang kita bicarakan sudah kita klarifikasi seperti beliau. Memang tidak sepatutnya apa yang diungkapkan di publik begitu ya, kalau kita demo, kita untuk perut kita dan sebagainya. Kalau kita mengujian pada itu kita lakukan dan kita lakukan semuanya, termasuk bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan terkait dengan hasil pertemuan tadi. Nah, ini sebagai Pak Polo, Pak Ketum, ya kita kita minta agar dapat memberikan hasil yang sudah kita bicarakan tadi di bersama dengan Pak Rektor. Terima kasih. Waktu kami saya berikan dulu pada Mas Lulu. Bisa listriknya dicoba, biar listriknya, biar yang menyala itu biar nggak kepala saya toh. Masih. Sudah, yang di pintu-pintu silakan masuk Pak. Nah, tutup dulu aja. Jadi ini adalah hari pendudukan kita di sidang ini. Ya. Melebut lawan. Angel ya, angel motor deh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya beritahukan bahwa hari ini kita kumpul di sini adalah ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin teman-teman banyak yang di luar, sehingga apa yang dibicarakan di dalam tidak bisa terdengar semuanya. Kemudian yang kedua, ini agak molor sedikit, agak lama karena kita sebenarnya sambil nunggu nasi datang. Ini serius ini. Jadi telepon nasi. Tidak ditelepon nasinya. Dalam perjalanan. Ini konfirmasi dari Bendahara Haji Budi. Jadi hari ini tolong jangan pergi dulu sebelum nasi datang. Karena kita sudah mendapatkan bantuan dari UNHCR, jadi perlu serius. Tadi malam saya memang goroin teman saya tis ini ya soal nasi. Yang perlu kami sampaikan begini, kronologinya begini. Tadi malam si ustaznya berombol diusahakan untuk pecah. Saya nggak kecepret di tabel si wedok kecepret itu ya mesti begitu. Minta tolong. Saya teruskan. Tadi malam kita pengurus dari FKTK dengan beberapa teman yang memang ada hubungannya dengan data dan sebagainya, data, informasi dan sebagainya, itu kami berkumpul di Fakultas Syariah jam 18.30 sampai jam 10 malam, dihadiri oleh sebagian besar pria dan satu wanita, Bu As, Mbak Samia. Itu juga pulangnya juga malam dan kemudian dapat berita bahwa dia sampai malam itu khawatir ada apa-apa gitu. Sebenarnya beliau pulang duluan. Hasilnya adalah kami sepakati menjelaskan poin-poin yang dari hasil rapat tanggal 2 Mei tahun 2016 di gedung ruang sidang rektorat yang lalu itu. Maka apa yang dibicarakan hari ini dengan perkembangan yang sebelumnya, jadi perlu saya jelaskan juga
mulai tanggal 2 Mei itu sebenarnya pengurus besar 9 itu dan beberapa teman itu tidak berhenti sama sekali termasuk hari libur. Safari menemui beberapa profesor, menemui beberapa senior dan sebagainya, sampai terakhir itu ada korban Pak Saiful. Maksud saya begini, kami ketemu dengan Prof. Saiful itu hari Kamis sebelumnya, Kamis sore sebelumnya, mulai jam 2 sampai habis sekitar maghrib. Ke rumah beliau, kemudian menyampaikan beberapa hal persoalan-persoalan, kemudian komunikasi dengan beberapa senior dan profesor yang lain yang mendapatkan masukan dan mendukung untuk kita, termasuk Prof. Soleh. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa yang disampaikan para senior, para pemimpin kita terdahulu itu juga menasihati kita. Contohnya begini, tolong hal ini disampaikan dengan baik, dengan sopan, dengan elegan. Saya kira itu masukan yang sangat luar biasa ya. Walaupun dengan kondisi yang sangat panas, kita memang emosi, tetapi tolong dilakukan dengan baik. Yang kedua, menyampaikan sesuatu, menyampaikan persoalan harus disertai dengan opsi jawaban. Maksudnya jalan keluar. Ada jalan keluar yang kita berikan. Jadi kita bukan hanya orang yang menuntut, tetapi juga memberikan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, bahwa ini adalah lembaga perguruan tinggi, bukan kelurahan, sehingga kita harus kritis juga terhadap kebijakan-kebijakan. Balik lagi ke poin pertama, bahwa kritis kita itu juga harus sopan dan prosedural. Maka kemudian ada surat yang kita layangkan ke sini pertama, kemudian kita tunggu tidak ada jawaban, kemudian kita layangkan lagi surat kedua. Surat kedua itu kemudian 2 hari dapat tanggapan. Yang prosedurnya itu dilakukan karena yang bisa komunikasi dengan baik sama Pak Rektor itu adalah Pak Rofik. Karena Pak Rofik ini adalah bahasa rumah tangganya itu pembantu, ya. Cuma di sini di struktur itu namanya makaba. Dari proses itu kemudian kita ketemu, ya. Kita ketemu sehingga mencoba melihat secara sosial, melihat body language, bahasa tubuhnya Pak Rektor yang mulai hari meninggalnya Pak Saiful Kamis itu sudah berbeda karena mendapatkan masukan dari beberapa profesor, beberapa senior yang sudah menelpon ke beliau, kemudian datang ke beliau dan sebagainya, itu menjadi lebih cair. Maka kemudian kita rumuskan bahwa sebenarnya diskusi yang harus kita bentuk di sini adalah lebih cair. Tidak sampai teriak-teriak, tidak sampai ngotot, tidak sampai. Maka kemudian kita rumuskan tadi malam itu ada 8 tuntutan kita yang di sana itu kita urai, kita sampaikan dengan baik. Hari ini saya kira menurut penilaian saya adalah diskusi yang sangat terbuka dan kemudian sangat cair, yang itu juga dipahami. Hari ini tidak didampingi oleh siapapun kecuali Pak Akhwan. Kenapa Pak Akhwan? Karena Pak Akhwan itu yang bisa menjembatani tadi itu, yang bisa ngomong, yang sepertinya menurut penilaian kami, kita semuanya tidak berpihak. Karena memang posisinya seharusnya begitu, ada di tengah-tengah, sehingga kami percaya dan kemudian menghubungkan dengan beliau. Kalau kita, saya ini tidak pernah ditelepon walaupun ketua, yang ditelepon itu Pak, ya tadi pembantunya itu, atau Pak Iwan. Pak Iwan itu memang namanya sudah jelek ya. Akhirnya semua sudah kita katakan. Jadi mulai yang tuntutan pertama itu tentang tunjangan, tentu 60%, kemudian ada pustakawan dan sebagainya, itu kita sudah sampaikan dengan asumsi bahwa memang dialog hari ini itu tidak ada dialog teknis, karena kalau dialog teknis pasti tidak selesai. Yang kedua,
Pak Rektor pasti tidak menguasai detail teknis. Loh, kenapa kemudian tidak didampingi 1, 2, 3? Kita nggak butuh 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 itu sebagian dari apa yang kita bicarakan. Jadi begitu kondisinya. Tetapi saya juga tidak bisa menceritakan satu-satu yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Nah, maka kemudian jawabannya adalah minggu depan itu sudah ada jawaban. Bagaimana kemudian jawaban itu? Kita tunggu apakah itu tertulis atau lesan. Itu yang bisa disampaikan. Tapi semua tuntutan sudah kita sampaikan. Untuk diskusi hari ini seperti itu. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang FKTK ini ke depan. Kita ini terbentuk dalam waktu yang mendadak dan kemudian responsif. Waktu itu merespon persoalan-persoalan yang muncul pada saat itu. Maka kemudian sampai hari ini kita belum punya ADART, belum punya lambang, belum punya nama yang resmi dan sebagainya. Itu yang akan kita sebut. Apa kemudian kepentingannya? Bahwa kepentingannya adalah membantu atau menyikapi persoalan-persoalan yang dialami oleh tenaga kependidikan yang kemudian nanti kita bisa selesaikan bersama-sama. Misalnya, tadi sudah disampaikan, termasuk ada rolling yang kemudian anak buahnya itu lebih tinggi pangkatnya dengan bosnya. Ini kan persoalan. Itu kalau tidak kita sampaikan melalui forum yang resmi, yang seperti ini, ya pasti itu jadi persoalan terus. Dan itu brutal di sini. Yang kedua, pendampingan. Yang kedua, misalnya pendampingan. Pendampingan itu begini. Setiap orang punya persoalan, tetapi kemudian dia maksudnya persoalan kepegawaian, hubungannya dengan kepegawaian. Misalnya adalah perceraian. Kemudian yang kedua, tenaga kependidikan itu terlibat dalam kasus pidana. Kita tidak ada yang mendampingi. Dia itu bagaimana, keadaannya bagaimana, siapa yang mendampingi, advokatnya siapa, kemudian urusan kepegawaiannya diurus seperti apa, itu kita tidak peduli sama ini. Yang ketiga misalnya hubungannya dengan pensiun. Pensiun itu kita itu seperti digeledak, no. Hari ini di KISK, sesuk wis ilang dhewe, mboknya diwonge, mbok wis mati ndoro gak ro gitu. Yang awat ya gak ro. Hal-hal seperti ini, beberapa hal itu yang akan kita coba inisiasi, yang kemudian kita bicarakan bersama, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Sehingga FKTK itu dibentuk, ada manfaat yang panjang. Kalau kemarin tuntutan hari ini itu adalah jangka pendek, yang bisa selesai mungkin minggu depan, tetapi persoalan-persoalan lain, saya yakin pasti akan mengikuti terus. Tentang kemarin itu sempat kita bicarakan itu tentang ujian ijazah UPKP itu kan bertahun-tahun ini kita tidak ada, baru ada kemarin. Itu kan persoalan-persoalan yang kemudian kita bisa lakukan. Nah, dari semuanya itu saya kira kita harus pahami juga situasi dan kondisi di mana memang pada hari ini kita sudah diterima, kemudian kita sudah sampaikan. Pihak rektorat minta waktu untuk segera rapat dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya. Sikap berikutnya kita tunggu jawaban itu. Saya kira sepakat gitu ya. Jadi kita tunggu, sabar, adem. Lah ayam itu dorong mergo sik duwe Mas. Jadi utang itu teman aku ya. Itu yang coba kita selesaikan. Jangka pendeknya, jangka panjangnya masih saya kira sangat banyak ya. Penjelasannya cukup seperti itu pada hari ini, tetapi sambil ngolor-ngolor waktu, maksudnya nasibnya ya, harus ada petuah-petuah dari senior. Yang akhir hari ini adalah Pak Yasin, kemudian Pak Rahmat. Pak Rahmat mana? Ini Pak Rahmat nih.
Enggak, saya kira gambar saya di kaca. Silakan Pak Yazid menyampaikan beberapa nasihat-nasihatnya, kemudian pendapat-pendapatnya. Terima kasih. Silakan Pak Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pertemuan pagi hari ini sesuai dengan keinginan bersama sudah berjalan, kalau menurut saya sudah cukup baik dan terbuka. Tetapi harus menjadi catatan kita, baik dalam komunikasi pagi hari ini, kalau yang tadi digambarkan Pak Rektor sudah cukup cair, sudah bisa rileks, tidak emosional, tetapi kan tidak hanya cukup itu. Yang paling penting adalah substansi yang kita perjuangkan. Dari beberapa item yang sudah disampaikan itu bahkan berkembang di luar itu sudah kita sampaikan, termasuk yang terakhir problem mutasi pegawai yang menurut kita ada ketidakcermatan di dalam implementasinya, sehingga ada persoalan-persoalan administrasi yang menurut administrasi kepegawaian itu kurang baik, kurang pas. Meskipun di dalam sistem PLU juga memberikan kewenangan, misalnya pegawai yang diangkat itu sudah tidak melihat jabatan, tidak melihat kepangkatan, tetapi profesionalitas. Ya mesti pangkatnya yang lebih tinggi itu harus jadi pimpinan kalau dalam sistem PLU yang beneran. Tetapi karena kita masih berlaku sistem kebijakan lama, itu menjadi harus menjadi perhatian kita. Yang paling penting buat kita nanti itu apa jawabannya Pak Rektor? Bisa nggak kita menerima? Misalnya kalau sampai saya tawarkan, saya tanya, mau andai kata kita semua ini dibayar remunerasi hanya 30%, mau enggak? Saya juga sampaikan kepada Pak Rektor, beban penerimaan kita itu tidak mungkin untuk bisa membayar 30%. Kalau 30% pun itu akan mengorbankan aspek-aspek lain yang memerlukan pembiayaan. Kertas habis, listrik mati, telepon mati, itu adalah bagian daripada penerimaan PNBP yang sudah dialokasikan untuk remun yang tidak bisa untuk membayar. Di atas saya sampaikan, kertas itu Pak sampai leles-leles, ya bahasa. Prihatin Pak Rektor, kenapa bisa begitu? Itu saya harapkan juga nanti tim ke bawahnya itu juga harus kuat. Kalau misalnya hanya mampu 30%, berarti rektorat punya tunggakan pada kita 70%. Kapan harus dibayar? Kalau dibayarnya tidak tahun ini, mau nggak sampai? Kalau misalnya dibayarnya itu tidak jelas kapan harus bayar, mau apa tidak? Dan ternyata hanya mampu 30%. Ini menjadi rugi. Sedangkan tukin kita yang menggunakan dana APBN itu sudah dibayar sekitar 60%. Jauh lebih besar. Nah ini yang khusus masalah tukin. Nah oleh karena itu nanti harus ada kesepakatan lagi. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Rektor, Pak Bulung Ketua, Mas Bulung, Pak, kalau kita ada perubahan-perubahan tuntutan, kita tidak bisa menjawab sendiri karena kita di sini ini adalah pemegang amanat. Jadi saya harus komunikasikan lagi kepada anggota. Kalau nanti mau dibayar 30%, monggo.
Tapi kalau tidak mau dibayar 30%, apa yang perlu diperjuangkan? Tetapi saya sudah sampaikan kepada Pak Rektor, Pak, tolong jangan diputuskan dulu di tingkat internal, komunikasikan dulu di tingkat kementerian, karena SK Menteri Keuangan itu masih, saya yakin masih bisa dinegosiasi. Kalau belum siap, lebih baik tukin, karena tukin itu yang untung tidak hanya kita, Pak, tetapi lembaga. APBN itu dibayar oleh negara, tidak dibayar dengan uang PNBP yang andalannya masih SPP. Kalau SPP ini dibayar, yang SP dari masa dibayarkan untuk tukin, kalau saya jadi Dewan Mahasiswa tak berusaha dulu. Tidak boleh. Harus kembali kepada mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran, pendidikan dan pelajaran, bukan untuk bayar gaji. Nah, bayar gaji yang ideal untuk BLU itu adalah dari penerimaan PNBE yang bersumber dari SPP bisa berapa persen, dari pengembangan aset persewaan, kemudian dari kerjasama, kemudian ada sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat. Nah, itu sudah kita sampaikan semuanya. Insya Allah nanti minggu ini Pak Rektor akan bertemu rapat secara internal untuk menentukan jawaban-jawaban itu. Ya, cuma nanti apa jawabannya Pak Rektor itu kita komunikasikan lagi dengan anggota. Dan saya minta juga ada kekompakan tetap. Kalau nanti sudah ada semangat menurun, ya mungkin semangat menurunnya itu ya tidak mendapat dukungan lagi dari teman-teman, semangatnya teman-teman kendor, mungkin dapat ancaman dan lain sebagainya. Dan itu resiko perjuangan. Saya sampaikan kepada Pak Rektor, ini awal perbaikan manajemen Pak Rektor. Pak Rektor harus tambah terima kasih dengan kawan-kawan. Daya kritis anak-anak ini awal dari kemajuan. Dan tidak ada satupun rasa dendam, rasa ingin menjatuhkan dan sebagainya. Semua kawan-kawan terbuka dan ngomong apa adanya. Yang terakhir sampai Pak Fajar itu, ya, saya senang melihat Pak Rektor bisa tersenyum, ya, kayak Pak Firdaus sama teman-teman yang lain. Itu karena sudah ada. Ya mudah-mudahan senyumnya itu benar-benar senyum, artinya mencerminkan juga memperhatikan kita. Jangan lip service. Lip service itu hanya untuk menutupi bagaimana komunikasi itu kelihatan baik, tapi sebenarnya aku itu masih tetap pendirian. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya dan akan kita komunikasikan lagi. Kalau jawabannya ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita perlu membuat kesepakatan lagi, dan saya dengan Mas Ulum dan yang lain itu tidak akan bisa memaksakan. Saya komunikasikan dulu, jangan-jangan nanti jangan sampai kita ini ada yang terkesan jalan sendiri, karena nanti kalau ada kasus hukum itu nanti bisa disalahkan secara hukum. Kita tetap on the track sesuai dengan mekanisme prosedur dan menurut norma dan aturan-aturan kepegawaian, karena kita terikat dengan norma kepegawaian. Bagi teman-teman yang tidak hadir, yang tidak bersemangat oleh karena takut karena jabatan, ini kan ada beberapa teman-teman yang nggak kelihatan hidungnya mulai pertama sekarang ya. Nah, nanti diurus belakangan aja gitu. Ya, nanti diurus belakangan. Kalau ini sudah kuat itu, yang gitu-gitu yang anak-anak yang nggak pernah kelihatan, nanti diurus setelah tukin selesai. Ya, nanti diurus. Anak-anak seperti ini nanti diurus. Ya, bukan maksudnya diurus itu mau diapakan ini? Dipindah ke Ngawi apa ke Kenjeran? Itu posisinya kuat. Lembaga ini kuat posisinya. Jangan dikira loh ini. Ini kuat. Jangan kan kalau cuma pindah pegawai saja. Pindah rektor bisa. Ya, asal kompak. Nah, nanti yang tidak kelihatan ini satu bisa karena kalau sudah lengket dengan kelompok-kelompok tertentu ya. Karena takut karena jabatan dicopot atau karena dipindah, atau
wah itu kan yang pimpin itu kan orang yang sakit hati semua. Tapi tidak, kita memperjuangkan ini untuk lembaga. Yang itu nanti yang nggak kelihatan hidungnya diurus belakangan aja ya. Mau diapain itu ya? Saya kembalikan dulu. Ya, nggak mungkin kita batang hidungnya OPS. Oke. Konfirmasi perjalanan kotaan. Pak EPT saya Melayu. Ya perjalanan jelas. Nah, anu khawatir mubadir. Jadi kalau banyak kemudian ada informasi terbaru daripada kita juga masih banyak waktu persiapan Jumatan. Saya juga harus khutbah ini. Cuma khutbah di musola, jadi nggak berjamaah ini. Hari ini nasi itu belum nyampe. Konfirmasinya begini, nanti kalau memang berkenan, silakan diambil di lantai 4 di Humas lantai 4. Sekarang belum datang, sehingga kita juga tidak terlalu molor-molor. Saya kira penjelasan ini sudah cukup, dan kemudian nanti kita menunggu surat jawaban dari rektor untuk menyikapi berikutnya, karena kita juga jawabannya tidak tahu sampai minggu depan. Saya kira itu untuk yang kita bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas peran serta kawan semuanya. Kita persiapan Jumatan. Kita akhiri dengan hamdalah.